Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahabatus Sania, NIM 2121053, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini merupakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas C. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Rohana Kudus. Rohana Kudus merupakan tokoh wanita yang memperjuangkan nasib perempuan di tanah Minangkabau. Penasaran dengan kisah Rohana Kudus? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu biografi Rohana Kudus. Rohana Kudus lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember tahun 1884 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Rasyad Maharaja Sutan dan Kiam. Ayahnya merupakan seorang jurnalis dan ibunya sebagai perempuan biasa seperti kaum-kaum perempuan pada masa itu. Rohana Kudus merupakan saudara sebapak dengan Sultan Syahrir atau pimpinan Partai Sosialis Indonesia. Pada tahun 1908, ketika Rohana berumur 24 tahun, beliau menikah dengan Abdul Kudus Pamuncak Sutan, yakni seorang pemuda yang berjiwa sosial dan aktif dalam partai politik. Sebagai orang tua, Rasyad dan Kiam tidak seperti para orang tua kebanyakan. Mereka tidak keberatan jika anak-anak perempuannya belajar baca dan tulis. Rasyad sendiri senang mengajari Rohana untuk membaca dan menulis, ditambah dengan banyaknya koleksi buku serta majalah yang menumpuk di rumahnya yang sering dijamah oleh anak-anaknya, sehingga Rohana dan adik-adiknya tidak asing dengan dunia baca tulis. Semakin diajari oleh ayahnya, semakin bertambah pula rasa keingintahuannya. Di Alahan Panjang, Rohana tinggal bertetangga dengan seorang jaksa yang bernama Lebi Rajunan Sutan dan istrinya bernama Adisa. Sehari-hari Rohana bermain di rumah Adisa, sehingga diangkatlah Rohana menjadi anak angkat jaksa Lebi Rajo dan Adisa pada umur 6 tahun. Pada masa itu, Rohana mendapatkan pendidikan agama dan keterampilan dari istri sang jaksa. Atas pendidikan yang diberikan ibu angkatnya ini pula, Rohana bisa membaca mengalahkan situasi pendidikan yang sangat terbelakang di Alahan Panjang. Belum ada sekolah dan lembaga pendidikan untuk rakyat, namun berkat ibu angkatnya itu Rohana bisa membaca. Tahun 1892, Rohana meninggalkan Alahan Panjang. Ia ikut dengan ayahnya yang pindah bekerja ke Simbang Tonang Talu Pasaman. Masa di Talu, ia masih rajin membaca dan belajar sendiri. Untuk melengkapi bacaan Rohana, ayahnya sengaja membuat langganan dengan surat kabar untuk anak-anak terbitan Medan Berita Kecil. Rohana yang berumur 8 tahun belum mempunyai teman. Sehari-hari ditugasi oleh orang tuanya untuk mengasuh kedua adiknya, Ratna dan Ruskan. Sambil bermain di teras rumah, Rohana menjalankan hobinya membaca dan menulis. Rohana membaca dengan suaranya yang lantang, sehingga membuat banyak orang yang lewat di depan rumahnya heran dan kagum karena pada masa itu tidak ada seorang anak kecil, apalagi perempuan, pandai membaca dan berbicara dalam bahasa Latin, Arab, dan Arab Melayu. Dengan caranya itu, akhirnya anak-anak berkumpul di teras rumah Rohana sekedar mendengar apa yang dibaca oleh Rohana. Selama 4 tahun di Talu, itulah kegiatan Rohana kecil, mengajar anak-anak sebaya dengannya dengan keilmuan-keilmuan yang dimilikinya secara sukarela dan senang hati. Rohana tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa bosan dengan kegiatannya itu. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, tidak ada perempuan 10 tahun di masa itu yang memiliki sekolah terbuka seperti yang dilakukan Rohana. Hanya Rohana yang membuka sekolah pada umur 10 tahun. Ibunya meninggal dunia pada tahun 1887. Pada saat itu Rohana sudah berumur 17 tahun. Sepeninggal ibunya, ayah Rohana menikah lagi dengan Robiah, seorang anak jaksa di Bonjol. Robiah ini merupakan ibu dari Sultan Syahrir. Kemudian ayahnya pindah ke Medan, namun kali ini Rohana tidak ikut pindah bersama ayahnya, tetapi memilih pulang ke kampung Koto Gadang, tinggal bersama neneknya. Bersama neneknya inilah Rohana menggali pelajaran menyulam dan menjahit, karena waktu itu neneknya seorang pengrajin terkenal di kampung Koto Gadang. Sementara dalam pelajaran lain, Rohana tetap otodidak, yaitu dengan banyak membaca buku-buku. Materi selanjutnya yaitu pendidikan perempuan dari Rohana Kudus.
Kepulangan Rohana Kudus ke kampung halaman tidak menjadi surut semangat untuk berjuang melawan ketidakadilan pendidikan perempuan yang berlaku ketika itu. Rohana, sang pendidik otodidak, sangat akrab dengan situasi perempuan yang dipingit, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sekolah, dan tidak boleh melampaui kepandaian laki-laki. Pendidikan malah hanya berpihak pada laki-laki dengan menyisihkan perempuan. Tidak ada pendidikan untuk perempuan. Perempuan akhirnya hanya menjadi urang rumah, identik dengan tukang masak, tinggal di rumah melayani suami dan mengasuh anak. Oleh sebab itu, tidak ada kelayakan pendidikan untuk perempuan. Itulah konstruksi budaya terhadap pendidikan perempuan kala itu. Dengan kemampuan yang diajarkan oleh orang tua angkatnya ini membuat Rohana berharap dapat memperdalam pengetahuan atau kemampuannya di sekolah. Namun karena pendidikan bagi anak perempuan merupakan hal yang tabu dan jarang saat itu, Rohana harus bersabar. Hal ini kemudian yang memicu pertanyaan di kepala Rohana, mengapa kaum perempuan Minangkabau dilarang untuk berpendidikan? Berangkat dari hal tersebut muncul keinginan di dalam diri Rohana untuk mengubah tradisi yang ada, apalagi bagi masyarakat Minang yang terkenal cukup religius. Minatnya semakin bulat untuk melakukan sesuatu di Koto Gadang, terutama mengeluarkan perempuan yang terpinggirkan dalam pendidikan. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 1911 berdirilah Perkumpulan Kerajinan Amai Setia atau yang biasa disebut dengan KAS sebagai tempat pendidikan bagi perempuan Koto Gadang. Maksud didirikan KAS ini adalah mengangkat derajat perempuan Melayu di Minangkabau dengan mengajari perempuan melalui menulis membaca, berhitung, urusan rumah tangga, agama akhlak, kepandaian tangan, jahit menjahit, gunting menggunting, sulam menyulam, dan lain-lain sebagainya. Kerajinan Amai Setia merupakan institusi pendidikan perempuan yang telah berhasil merubah pola pikir perempuan dan sekaligus merubah image masyarakat Koto Gadang tentang perempuan terdidik, di mana semula masyarakat Koto Gadang takut dan cemas akan terdidiknya perempuan, akan pandainya perempuan membaca dan menulis, karena takutnya hal ini akan menyaingi laki-laki. Namun setelah KAS berjalan sesuai dengan fungsinya, terutama mendidik perempuan untuk dapat membaca, mengaji, beribadah, dan memiliki keterampilan, minimal terjadi perubahan pada cara pandang laki-laki dan perempuan itu sendiri tentang pendidikan perempuan. Dengan demikian terlihat jelas bahwa KAS menjadi basis pendidikan yang signifikan dalam pergerakan pemberdayaan kaum perempuan bagi Rohana. Inilah bentuk aktualisasi pendidikan dan agama yang dilakukan oleh Rohana. KAS yang didirikan oleh Rohana merupakan salah satu bentuk pendidikan kaum perempuan waktu itu. Materi pendidikan yang diajarkan di KAS oleh Rohana nampak sekali hendak memenuhi 3 ranah dimensi pendidikan perempuan, yaitu mencerdaskan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga tidak berlebihan jika Rohana merupakan disebut juga sebagai pelopor pendidikan perempuan yang modern. Di masa kecil, Rohana sudah terbiasa berhadapan dengan surat kabar dan majalah. Apalagi setelah pandai membaca, kedekatan Rohana dengan media massa semakin akrab. Kedekatan Rohana dengan media massa ini ternyata telah membuat dunia baru baginya dan membuat Rohana menjadi seorang jurnalis perempuan pertama di Nusantara ini, sekaligus sebagai pelopor media massa perempuan dengan didirikannya surat kabar Sunting Melayu pada 10 Juli 1912. Sunting Melayu ini sekaligus merupakan surat kabar padusi perempuan pertama di Indonesia, di mana berita dan tulisan-tulisan yang ada dalam Sunting Melayu berkenaan dengan perempuan. Penulis-penulisnya juga terdiri dari para kaum perempuan. Perjalanan Rohana di surat kabar membuka cakrawala baru dalam dunia pers pada masa itu dan sekaligus membuat Rohana menjadi perempuan yang fenomenal. Perempuan yang tidak hanya pandai mengajar anak muridnya, tetapi juga seorang perempuan yang garang dalam menulis. Sulit mencari tandingan untuk Rohana pada masa itu. Setidaknya ada 2 tujuan yang hendak dicapai oleh Rohana dalam keterlibatannya di dunia pers ini. Yang pertama bahwa terlihat keinginan yang kuat untuk mengkomunikasikan kepada halayak atau massa tentang pembebasan perempuan dari keterbelakangan. Kemudian yang kedua, proyek besar dari Rohana untuk mengeluarkan perempuan dari keterbelakangan ilmu pengetahuan, keterpinggiran yang dikonstruksi oleh budaya, dan keterjajahan perempuan dari berbagai ketidakadilan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dari perjalanan dunia pers ini, maka pantaslah bila Rohana dinobatkan sebagai wartawati atau jurnalis perempuan pertama di negeri ini yang bergerak memperjuangkan kaumnya.
Atas jasanya ini, pemerintah Sumatera Barat menobatkan Rohana sebagai wartawati pertama di Minangkabau dengan diberikannya penghargaan kepada Rohana Kudus pada tanggal 17 Agustus 1974. Penghargaan ini diterima setelah 2 tahun Rohana meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1972.